Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Libel. Kembali lagi di Ponsel Podcast Nasman Libel. Alhamdulillah kali ini bertemu lagi dengan saya Fadila sebagai guru ekonomi di SMA 15 Garut ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa sekali. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini sudah ada Bu Hajah Uus sebagai Wakasek Humas sekaligus guru pendidikan agama Islam di SMA 15 Garut. Bu, hari ini kita akan berbincang-bincang santai aja ya Bu. Kita akan membahas bagaimana peringatan Hari Besar Islam di SMA 15 Garut. Nah, kebetulan kemarin SMA 15 itu sudah melaksanakan peringatan Tahun Baru Hijriah, betul ya Bu? Iya. Biasanya atau diperingatinya dengan kegiatan apa itu Bu? Iya. Alhamdulillah kemarin beberapa hari ke belakang SMA Negeri 15 Garut ini telah melaksanakan peringatan Hari Tahun Baru Islam yang ke 1444 Hijriah ya. Diisi kegiatannya itu dengan sholat duha bersama. Itu sudah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada setiap akhir bulan ya. Dan juga dalam kegiatan peringatan Tahun Baru Hijriah itu diisi dengan tausiah yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Asep Ridwan. Alhamdulillah kemarin kita mendatangkan Ustadz ya Bu. Ya. Jadi siswa itu selalu bersama. Kalau oleh gurunya itu mungkin biasa. Bosan lah. Betul ya. Alhamdulillah memang bagus sekali ya. Kita memperingati ya Bu, karena nggak jarang nih Bu, jangankan siswanya, barangkali saya pun lupa Bu nih sama bulan-bulan, nama-nama bulan di Hijriah ini. Ibu bisa nggak menyebutkan bulan apa saja Ibu yang pertama nih di Hijriah itu tahun ya, bulan nama-nama bulan Hijriah itu diawali dari bulan Muharram. Muharram yang pertama. Kita juga masih hangat ya. Kemarin tanggal 1 Muharram kita memperingatinya itu sebagai awal bulan di bulan Hijriah. Yaitu pertama bulan Muharram, kedua bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi Awal, Jumadi Tsani, Rajab, kemudian Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, alhamdulillah. Gimana nih Sobat Libel, tahu nggak apa saja bulan Hijriah ini? Ya ternyata tadi ada Muharram, kedua Safar ya Bu, ya. Ketiga Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus selanjutnya berarti kelima berarti Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Nah biasanya kita itu taunya Ramadan Bu ya, karena bulan puasa. Habis puasa kita lebaran. Nah yang taunya 1 Syawal ya. Udah Syawal berarti apa Bu? Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah itu biasanya kita memperingati dengan kurban ya Bu, Idul Adha dan pelaksanaan ibadah haji. Ya. Udah itu berarti itu udah bulan terakhir di bulan Hijriah. Nah, bagaimana nih Bu makna Tahun Baru Islam ini menurut Ibu pribadi? Iya, banyak sekali ya peringatan atau hal-hal yang harus diperhatikan di dalam peringatan Tahun Baru Islam. Pertama, selain peringatan rutin Hari Besar Islam ya, makna Tahun Baru itu mengingatkan kita bahwa betapa sudah tuanya alam semesta ini ya, yaitu sudah sampai di 1444 Hijriah ya. Itu teh dihitung dari mulai Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Itu kemudian juga ya, dengan adanya Tahun Baru Hijriah itu untuk memperbaiki diri ya, kita supaya kita lebih banyak mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi melihat zaman sekarang ya Bu, kita melihat bisa dibilang moral anak itu menuju krisis ya, dengan banyaknya pengaruh-pengaruhnya. Nih secara sudut pandang Ibu,
secara agama mengenai krisis moral siswa itu seperti apa? Iya. Nah, disadari ataupun tidak disadari, memang zaman itu sangat berpengaruh ya, terutama dengan adanya tayangan film-film, kemudian juga sosial media ya, ataupun yang lainnya, itu memang sangat berpengaruh ya terhadap anak atau terhadap peserta didik ya. Nah, bagi saya itu untuk untuk menangani masalah tersebut ya, upaya gitu ya, itu membentenginya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Nah, alhamdulillah di SMA 15 itu keagamaannya memang sangat banyak gitu ya. Sudah menjadi pembiasaan gitu ya. Nah, kebetulan sekolah kita itu sebagai sekolah penggerak, betul ya Bu? Iya. Jadi bagaimana kita harus membiasakan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, menurut pandangan Ibu nih, dilihat dari sudut pandang agama, bagaimana pengaruhnya sekolah penggerak yang notabene harus penguatan profil Pancasila terhadap moral siswa? Iya. Sebetulnya dalam profil pelajar Pancasila itu memang sudah lengkap ya. Karena agama itu dikembangkan merupakan elemen yang pertama, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi bisa menjadi salah satu usaha atau obat ya dengan adanya krisis moral saat ini ya. Nah, jadi tapi kita juga sebenarnya tidak bisa memungkiri ya, apalagi sebagai orang tua nih Bu, cukup khawatir gimana nih keadaan anak saya, apalagi zaman yang sudah tidak baik-baik saja gitu, apalagi dengan pergaulan di sekolah nih Bu, bagaimana mengatasinya kalau orang tua tuh, aduh takut nih di sekolah tuh anak seperti apa? Iya. Itu jawabannya bisa iya ataupun bisa tidak ya. Kalau kita melaksanakannya dengan baik, maka insya Allah akan berhasil. Oh, ya. Ketika kita melaksanakan profil Pancasila ini dengan baik, gitu ya. Misalnya anak-anak mengikuti aturan, kemudian anak-anak itu disiplin, ya, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan baik, itu kita kemungkinan keberhasilannya tinggi, gitu ya. Tapi kalau anak-anaknya itu tidak disiplin, bahkan mengikuti pembelajarannya kurang istilahnya kurang semangat lah gitu ya, atau minatnya kurang, ya itu ada kemungkinan keberhasilannya kecil, gitu ya. Jadi itu tergantung kepada siswa dan juga orang tua. Nah, jadi selain siswa di sekolah juga siswa juga ada di lingkungan rumah. Berarti bagaimana orang tua membiasakan juga ya akhlak siswa di rumah. Nah, kalau untuk di sekolah kita nih Bu, apa sih sebetulnya banyak gak sih pembiasaan siswa di sekolah itu terhadap kegiatan keagamaannya? Iya. Alhamdulillah ya, di SMA 15 Garut ini kita mempunyai eskul ya di bidang keagamaan. Itu yang disebut dengan IRMA, Ikatan Remaja Masjid ya. Nah, di mana di dalam kegiatan IRMA itu ada pembiasaan tadi seperti sholat duha ya yang dilakukan minimal itu sebulan sekali di setiap akhir bulan ya. Nah, adapun anak-anak itu ada yang sudah terbiasa ketika jam-jam istirahat atau jam-jam kosong ya. Karena sudah dibiasakan anak-anak itu sudah terbiasa melakukan sholat duha ya, karena mungkin mereka sudah tahu hikmah daripada sholat duha itu. Iya. Selain itu juga ada nggak sih Bu, misalkan sudah diwajibkan ya di sekolah kita itu kalau muslim menutup auratnya, itu juga bisa menjadi pembiasaan ya Bu siswa? Iya, karena memang menutup aurat itu adalah merupakan salah satu materi yang diajarkan ya. Di mata pelajaran. Di mata pelajaran ada khusus bab cara berpakaian seorang muslim ya. Nah, dengan tujuan dan hikmahnya kita menerapkan syariat, salah satu syariat Islam yaitu menutup aurat. Nah, itu memang untuk kepentingan kita juga gitu ya. Jadi alhamdulillah untuk di SMA 15 itu meskipun itu tidak ada instruksi diwajibkan, mereka itu sudah terbiasa karena mereka sudah mempunyai keyakinan bahwa itu adalah ajaran agama. Makanya menjadi kebiasaan. Selain itu juga sebelum
pelajaran dimulai, biasanya siswa sudah biasa juga ya Bu? Iya, berdoa ya. Nah, berdoa menurut keyakinannya masing-masing ya, yang biasa dipimpin baik oleh ibu bapak gurunya ataupun kalau belum ada ibu bapak gurunya, anak-anak sudah terbiasa ya. Kemudian selain berdoa juga, anak-anak itu sudah dibiasakan melantunkan Asmaul Husna setiap jam pelajaran pertama itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Qur'an minimal 2-3 ayat. Gitu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bagi orang tua di rumah ya itu tidak ada kekhawatiran lagi lah gitu ya. Karena setidaknya di sekolah sudah dibiasakan ya. Alhamdulillah sudah banyak banget nih ya Bu kegiatan pembiasaan baik sesuai dengan keagamaan ya. Nah terakhir nih Bu, harapan Ibu ke depan untuk siswa terutama dalam hal keagamaan itu apa Bu? Iya, setelahnya kami menyampaikan materi-materi di kegiatan eskul ya, itu harapan utama pertama untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang berikutnya mereka diharapkan mempunyai akhlakul karimah ya, karena kalau mereka sudah beriman dan berakhlak, insya Allah mereka itu akan menjadi manusia yang taat kepada aturan-aturan di mana mereka memeluk suatu keyakinan itu agama ya. Betul, alhamdulillah seru banget nih Bu, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang didapatkan. Sebetulnya ingin sekali ya kita lebih panjang lagi berbincang-bincang dengan Ibu, tapi kita akan dipisahkan oleh waktu nih Bu. Begitu juga dengan Sobat Ripil ya. Ingin sekali banyak ilmu lagi yang kita gali nih dari narasumber kita. Nah, kita sebut ini Bu, SMA 15 itu punya slogan ya Bu. Kita bareng-bareng ya Bu. SMA 15 Garut, sekolahnya